Mamak super adventure mamak nih. Aku cinta gunung. My friend, welcome to the family, my friend. Jadi ini adalah episode pertama dari games kita, yaitu adalah pernah atau tidak ya. Jadi aku udah sediakan ini loh, my friend. Aku kreatif sendiri Ini nih. kreatifan kita sendiri. Satu ini lagi dari kita sendiri. bingung, kok ada dua aja. Tiga udah mau ambil rupanya. Nah, jadi Nah. masing-masing orang pegang satu ini dan nanti masing-masing orang bakalan nanyakin untuk gamenya pernah atau tidak kita Ya. jawab. Jadi ini pernah sama tidak. Kita tinggal jawab gitu aja. Oke, Ama, ready? Ready. Ready, Ma. Oke. Jadi sebelum Ada aja. biar udah jadi kayak MC dia, my friend. Sebelum kita mulai game ini, karena kita nggak tahu siapa yang mau mulai duluan, ini adalah Home Pimpa. Home Pimpa adalah mainan orang zaman dulu yang sampai sekarang masih digunakan. Tunggu dulu. Mana tahu mapren semua bingung pernah atau tidak maksudnya gimana gitu. Kita kasih contoh gitu ya. Oh iya iya. Nah, kayak gini loh. Kan misalnya aku yang mulai gitu. Aku bilang, "Pernah tidak Koko sama Mama pernah kesandung?" Nah, intinya pertanyaannya pernah atau tidak. Jadi nanti masing-masing orang jawab gitu. Oke? Kayaknya sudah mengerti kalau kita langsung mulai aja biar makin ngerti. Oke, ya udah, ready? Oke, ready. Awalnya kita Home Pimpa dulu. Oke. Home Pimpa alai gampreng. Dia duluan. Dia nanya duluan. Yes. Dan yang kedua siapa? Aku nanya terakhir. Oke, langsung gamenya dimulai dari sekarang. Jadi kita mulai dari sekarang, my friend. Ready. Pernah nggak kalian mandi dari kecil lari ke jalan? Pernah. Kalau aku emang dari kecilnya suka lasak gitu ya, Mbak Pren. Jadi telanjang gitu langsung jadi mamaku langsung. Apalagi mandi di baskom gitu kan. Ya, bukan, dia selesai mandi tuh langsung dari kecil tuh, jangan lari ke jalan, langsung lari ke jalan. Mobil semuanya berhenti kan. Iya. Gila tuh. Jadi dulu aku waktu kecil tuh siap mandi tuh sering lari ke jalan raya dan hampir ketabrak mobil gitu. Gila, Jadi dari mamaku tuh kecil selalu tuh luar manggilin, "Dik, biasa." jangan bla gitu. Luar biasa loh dia. Tapi mereka ini ekstrim ya, Mbak Pren. Kalau aku sih nggak pernah. Aku pernah lari sampai ke jalan, cuman nggak sampai ke tempat mobil karena rumahku komplek. Dia bener-bener loh. Begitu belum dikasih anduk itu, begitu dia selesai mandi langsung dia, "Woi, ngapa yang lari ke jalan? Itu mobil Aku bayangin mama kejar dia. anak siapa ini lari ke jalan?" Dia ngomong. Sampai mama aja lupa, Mbak Pren, anak siapa ini katanya. Orang itu bilang, "Anak siapa ini?" Nah gitu kan. Aduh. Astaga. Langsung lah ditarik balik ke rumah gitu kan. Seru kali kalau dari kecil. Seru Memang kali. benar. Oke. Oke. Next, pertanyaan dari kedua Cece lagi. Nah, pertanyaan kedua dari aku nih. Ready itunya. Oke. Selama perjalanan, pernah nggak kalian pengen beli sesuatu tapi gengsi mau bilang? No, nggak pernah aku sih. Karena kalau aku sendiri, kalau aku pengen beli, ya aku langsung bilang aja. Kalau nggak dikasih, ya udah enggak. Atau aku beli dulu, habis itu baru minta maaf. Karena pada dasarnya lebih gampang minta maaf daripada ngizin. Enggak sih, tapi selama ini kalau aku mau beli apa-apa aku bilang dulu. Karena perjalanan kita ini cukup panjang, agak sulit untuk ngeluarin duit yang sejatinya nggak penting gitu, karena kita lebih prioritaskan di perjalanan kita. Ya maksudnya kalau nggak penting gitu, cuman ya pengen, cuman pikir nggak penting, nggak usah lah, biar aja lah. Aku sih nggak pernah tuh, memang nggak, jarang. Iya. Kalau aku sih jarang mau jajan gitu-gitu Iya. tuh nggak pernah. Tapi terkadang langsung diambil nambah aja, langsung masukin kasir. Ya orangnya legowo aja, tapi sekali belanja tuh nggak ngeke-ngeke. Jadi pernah kita suatu Iya, ketika benar. di swalayan gitu kan, terus kita pikir dia tuh tiba-tiba ngambil sesuatu yang agak-agak wow gitu. Iya. Contohnya kemarin ambil apa tuh? Itu
Bros, aku kena mental itu hari itu. Jadi kita lagi beli belanja di supermarket besar kan. Dan dulu si Diana tuh pengen beli bros untuk mandi tuh. Aku bilang enggak usah, itu nggak penting. Aku bilang. Tapi kan ada punya bros yang batu, lain. kita punya batu gosok aja. Nah terus dia tiba-tiba ngambil satu bros yang harganya ternyata 40-an ribu gitu. Dan habis itu udah terbayar pula gitu. Tapi Bukan terbayar. Koko bilang bingung kan mau nolak dosa pula. Ya udahlah bayar aja lah. ya, Tapi sekali juga nyenangin orang tua kan jadinya. iya, kalau mama sih emang nggak pernah, cuman dia langsung aja nggak pernah bilang. Kita yang shock. Oke, pertanyaan ketiga ya. Dari aku berarti ya. Pertanyaannya adalah kalian siap nggak nih? Pernah atau Ready. enggak kita udah dapat satu spot camping, terus kalian feel nggak nyaman, cuman kita tetap camping di situ gitu. Nah misalnya kayak udah kemalaman atau nggak tahu lagi mau kemana? Tidak, Nggak pernah ya? tidak pernah. Oh, nggak pernah berarti mama. Tidak pernah. Ya. Terus Kalau aku pernah. pernah di mana? Waktu itu di Cepiwatu sih, waktu kita turun dari apa itu namanya, yang kabut-kabut itu, kan kita nggak tahu nih mau ke pantai mana, dan akhirnya kita masuk di gerbang gitu kan, kalau masuk Cepiwatu Oh, iya. ke dalam gelap gitu, itu feel aku tuh udah nggak nyaman gitu, entah kenapa ya, cuman kita memutuskan untuk di sana gitu, karena nggak ada orang juga. Orang dan dia kemalaman. Habis itu kosong gitu sampai keluar gitu, nggak ada orang gitu. Mau ngizin kemana pun nggak tahu, mau tanya ini aman atau enggak nggak tahu gitu. Ya udah, habis itu Iya, Koko entah cari sampai kemana gitu. Yang penting dapat orang bilang nggak apa-apa, tapi takutnya ada orang mabuk gitu kan. Iya. Orangnya Ada bilang, sering orang mabuk nongkrong di sana. Iya. Habis itu udah terpaksalah kita tinggal di sana. Karena udah kemalaman juga tuh nggak tahu mau kemana. Tapi sehari 2 hari oke gitu. Jadi feel kok ya udahlah oke. Tapi di hari ketiga di hari betulan ada ketiga, orang mabuk ada yang orang mabuk dan gangguin nabrakin kita. mobil kita yang lagi parkir gitu, Ma Pren. Aku pun kepikir waktu malam itu, sempat dia nabrak aku tengah tidur nih, mati aku bilang Iya kan, kan, mereka aku cuma buat racing gitu. apa gitu iya, aja dan di kan. sana juga kali pertamanya kita ribut besar bertiga. Itu kita ribut berantem tuh udah parah sekali tuh, Iya. tapi semua udah kelar sih. Mereka sampai lempar-lempar batu sama friend Ya, deh. si Yang penjahatnya racing-racing orang- itu. orang yang mabuk itu lempar batu ke arah kita untuk nggak kena juga. Dan itu juga kali pertama kita bertiga ribut. Kita bertiga nggak akur di saat itu, dan berapa hari, hampir seminggu mungkin nggak akur. Berarti feelingku betul ya. Ya, berarti benar sih. Banyak Emang ini enggak sih. ini jangan disebut. Iya. Jantung Ya, yang banyak yang nggak suka itu di sana. Mungkin lewat aja. Tapi dah kelar ya. Amin. Jadi next Aman-aman. Mama lagi. Next, Mama. Ready? Ready. Go. Tengah-tengah. Pernah nggak mama masak tuh kalian tuh nggak suka? Suka. Nggak pernah sih kayaknya aku. Kau apa? Pernah. Kalau pernah. Cuman gimana ya? Tetap makan juga ya, karena kasih waktu di batu biru itu. Ganti lagi. Teringat juga. Itu aku ingat waktu kita pas baru nyampe di Lembata gitu kalau aku. Iya, Bapak tak kenapa? Biasanya enak sih masaknya, cuman ini kok gak enak ya. Karena mama mau kawin lagi. Iya, aku pernah waktu kita camping kita nginap di SPBU, mau masak asinnya itu ngeri kali. Iya, tapi Mama dengan polosnya kayaknya nggak asin deh. Iya. Lidahku kenapa ya? Menurut dia nggak asin. Enggak loh, katanya. Ya udah kita telan ludah ya. Gitu. Tapi kita tetap makan Iya. bilang, tapi ini karena sudah berlalu kayaknya itu Iya. udah jadi. Kalau sesuatu yang udah terjadi itu kita bisa ketawain, berarti kita sudah memaafkan itu. Itu Mama pernah, bilang kemudian tapi kan udah kalian lewat. bilang, Mama masak kok asin kali. Iya, Diana bilang kayak gini, Mama mau kawin lagi ya. Tapi kita tetap makan itu. Tetap makan. Tetap makan dan habis Tetap, juga. Ya, Enak-enak aja sih. Enak-enak aja. Dicampur Karena nasi putih. dicampur nasi putih kan kena enak aja tuh. Lanjut makannya ya udah. Dah, berarti next. Next. Cici lagi. Aku lagi ya. Ini pertanyaannya agak menyimpang ya. sorry aja, coba lucu. Karena aku penasaran banget nih, my friend. Betul. Pernah nggak kalian waktu lagi sendiri, terus kentut, perut gitu, cium sendiri? Pernah nggak? Aku tidak pernah. Aku nggak pernah kayaknya. Mereka jujur nggak sih? Ini maksudnya selama trip atau dari dulu? Selama trip. Nggak pernah nih. Ya kalian lagi senggang gitu kan? Pernah buat gitu.
agak lain dah. Gabutnya agak lain gitu ya. Kalau aku nggak pernah sih kalau kentut. Biasanya kalau aku kentut kan, apalagi pas kita lagi tidur kentut terus ku selip ku gitu kan juga biar nggak bau kan, ku simpan. Terus aku masukin dalam selimut. Kalau nggak ada selimut pasti ke mukaku. Nah, kalau mukanya tuh selayang-selayang aja tuh udah lewat ya. Tapi kalau misalnya ketek gitu dicium pernah gitu. Terus baunya agak-agak candu gitu kalau punya ketek sendiri. Berarti aku salah pernah ya ada. Nggak pernah berarti ya? Aku Nggak pernah. Dia jarang kentut sih dia nih. Iya, mama kalau ketepuk gitu tapi nggak ada bau gitu, nggak pernah bingung pula aku ya. Kentut tuh kayak nggak ada bau, kayak bukan manusia gitu. Dia makannya entah apa gitu. Bukan, cuma dia bilang emang bau kentut kita sendiri tuh enak. Jadi aku penasaran, pernah nggak diam-diam nginep tapi kita cium sendiri? Agak ngefly mata sampai putih. berarti nggak dipegang langsung gitu, langsung gitu langsung kecium sendiri gitu, enak katanya, enak kentut kita sendiri gitu ya. memang sih kalau kentut kita tuh kalau ada baunya tuh ya kalau dipikir kita tuh makan sampah atau aja. Banyak makan Dan jelas-jelas apa ya makan telur pasti satu hari itu kentut kita ada bau sih, tapi jarang gitu. Karena entah kita menyimpan tin panas dalam atau apa, tai kita simpan ya mungkin bisa jadi busuk. Kadang-kadang dah bau tuh kita sendiri apesnya bau kentut sendiri pun kadang-kadang busuknya tuh nggak enak juga sih, apalagi kentut orang kan. Nah itu. Oke, next berarti pertanyaan aku lagi ya. Pertanyaan kedua dari aku ya. Pertanyaannya, pernah atau enggak kalian tuh waktu trip keliling Indonesia tuh feel-nya nggak enak gitu? Maksudnya takut nggak takut maksudnya kayak misalnya kita lagi di perjalanan atau kita lagi di Roro atau kita lagi ke suatu tempat hiking gitu, kalian ngerasa kayak takut kali gitu, pernah nggak? Kalau aku sih enggak pernah. Kita sampai di situ tuh kan kita ya baca doa lah sedikit. Apapun yang kita berangkat, kita kan sering berdoa. Yang penting tujuan kita nggak nganggu orang itu kan otomatis kan barang-barang itu tidak nganggu. Coba kita orang itu di jalan kita langsung tabrak, ya otomatis orangnya marah dong. Iya kan? Nah, coba kita permisi, lewat tuh permisi kayak gitu. Apapun tak akan ganggu kita gitu loh kalau bagian aku. Kalau dalam hal lain itu misalnya kayak kita ini lagi di Roro gitu, Mak pernah takut? Kayak ada sih tenggelam, itu kemauan Tuhan. Kalau aku kayak gitu memang ada merasa sih takut. Takut juga pernah. Takut juga dia berarti. Karena takutnya pernah. Tipe orangnya yang menurutku nggak pernah nggak tahu takut. Takutnya cowok aja pak gitu, mak cica. Ya, gitu. kalau barang-barang itu yang musuh aku ya misalnya lalat tuh jorok, kecoa itu jorok, cicak, tikus itu. Saya nggak takut sih kalau barang itu, walaupun aku takut, tapi kalau barang itu tetap saya tangkap duluan. Yang penting selamat tangkap duluan, buang atau dibunuh langsung itu. Tapi kita mau tangkap dia kan nggak permisi dulu. Apa kau masuk ke rumah nih? Kau pasti mati nih nanti. Tapi kalau dia datang lagi, oke, bunuh gitu. Terus? Itu aja. Terus kalau Cece apa? Pernah atau tidak? Pernah. Aku pernah sih. Yang aku pikir-pikir kayaknya yang waktu di Danau Gunung 7 itu waktu di Kerinci. Kan kita naik gunung sama Simbah ya. Itu feel-nya enak sih. Terus pas mau turun kan itu tektok kan, nggak boleh camping di situ. PKM, ya. Pas aku tuh naik, aku oke-oke aja, aku nggak mikir kalau turun tuh kita udah kemalaman gitu, udah sampai malam banget. Kayak itu aku rasa-rasa udah takut gitu, apalagi si Koko jalannya ngebut gitu. Aku sama Simba berdua di sana. Oh ya, itu pas awal mau naik kan, aku tiba-tiba duluan gitu, terus aku di atas karena aku nggak tahu juga ya, tiba-tiba karena aku tahu jalan itu duluan. barang ada belakangnya dorong kalian sing. Iya, pas mau naik pas mau naik itu aku jalan duluan. Terus kira-kira hampir 100 meter di atas tuh aku duduk dan mereka nih di belakang gitu nyari aku. Mereka lihat aku tuh karena dia bilang feel-nya lihat aku tuh wajahku udah putih semua gitu. Tapi so far itu aman sih, TikTok itu aman, cuman capeknya luar biasa aja. Mungkin itu karena kecapean juga. Jadi aku udah nge-fly gitu mikirnya. Iya. Ada memang barang tuh sering ada, tapi kita kan coba. Dia ini mikirnya hantu terus. Barang itu memang barang tuh pasti ada kan, karena mungkin kita tuh rasanya feeling kita nggak enak atau kita kan nggak nampak sih itu. Terus aku mikir kan kalau misalnya nggak boleh teriak sebut nama juga kan, kalau kita lagi di gunung mau panggil Koko udah takut dulu, udah lah nggak tahu lah, diam-diam aja pokoknya, udah diam-diam, yang penting ketemu juga sih sampai ke di bawah. Katanya itu percaya nggak percaya di gunung tuh nggak boleh macam-macam lah intinya gitu. Iya. Oke, jadi next. Jadi pertanyaan ketiga dari Mama.
Tapi sebelum itu kayaknya aku melihat wajah-wajah kita itu kusam banget ya, Mapren ya. Iya. Kayaknya kita butuh cuci muka dulu deh. Penuh bencana, penuh gizi buruk muka kita nih. Bukan, atau takut dengan pertanyaan-pertanyaan kita ya, gitu kan? Tapi emang sih karena di sini terlalu panas, jadi tuh hawanya gerah tuh buat muka kita tuh jadi kayak kusam gitu, Mapren. Jadi mempengaruhi wajah juga ya, Mapren. Kalau gitu kita cuci muka dulu kali ya. Kita bakalan cuci muka dengan produk andalan si Cece. Yes, yaitu Scarlet Whitening. Jadi kita mau pakai serum niacinamide 5% dari Scarlet Whitening, tapi sebelum itu kita cuci muka dulu. Oke. Oke, yuk. Selesai cuci muka. Iya, Mapren. Jadi lebih segar ya. Lebih segar. Terus di wajah kita tuh angin-anginnya lebih dingin. Ya. Jadi kita harus cuci muka pakai aknenya dari Scarlet Whitening juga, Mapren. Ya, dan ini kulit wajah kita sudah cerah, tetapi kita juga mau merawat dengan serum niacinamide 5% ini, Mapren. Ini yang aku bilang, selain dia mencerahkan, niacinamide ini juga menjaga dan memperkuat skin barrier kulit kita, karena kita kan suka beraktivitas di luar ruangan. Yes. Jadi sering terkena paparan sinar matahari. Jadi penggunaannya itu gampang aja, Mapren. Selama aku lihat dia pakai serum gini, aku jadi ngikutan juga sekarang. Karena walaupun kita cowok, cewek, kulit wajah itu kan tidak memandang siapakah kamu. Apalagi Mama juga Mama sudah berumur. yang Iya. sudah berumur tapi Sama? tetap cantik gitu. Sini, biar aku ituin. Nah, jadi gampang aja, ini tinggal ditetesin aja ya. Si Mama juga pandai sih. Kecantikan siapa yang lupa? Emang pada dasarnya wanita itu kalau soal makeup nggak pernah kalah deh, Mapren. Jadi niacinamide 5% ini serum yang aman untuk segala usia. Yes. Dan jadi semua produk Scarlet ini tidak pernah dites ke hewan ya, Mapren. Iya. Jadi ini aman dari BPOM juga, halal juga. Dan kalau mau tidur kita juga mencuci muka, Mapren. Tapi serumnya bukan niacinamide 5%, kita pakai retinol. Yes. Tapi ini kita pakainya 3 kali dalam seminggu karena ini dia mencegah penuaan dini, Mapren. Dan terakhir sesudah kita pakai serum, kita pasti pakai ini dong, day creamnya. Ini pemakaian terakhir setelah cuci muka, pakai serum, habis itu baru day cream. Jangan lupa. Oh, ini wajib juga berarti, Mapren. Wajib. Untuk produk Scarlet ini semuanya masing-masing harganya 75.000. Nah, kalian bisa langsung dapetin di official shopnya atau kalian bisa cek di online shop. Ada juga di Instagramnya dan semua linknya kita letakin di deskripsi. Nah, jadi kita sudah aman, muka udah cerah, kita bisa lanjutin lagi. Oke, kita semuanya. Oke, selamat memakai. Happy. Oke, Mama, ready? Oke, ready. Jadi ini Mama dulu. pertanyaan keempat. Mama lagi. Pernah enggak atau kalian dari kecil mandi bohong mama tidak menyuci gigi? Pertanyaannya universal sekali ya, Mapren. Iya dong. Ini Iya, dia suka bohong nih. Dia suka bohong nih. Aduh. Tapi pertanyaan dia salah sih. Dia bilang waktu kecil. Hehehe. Waktu besar aja kita enggak juga. Kita selalu. Tidak, kita kan menjaga anak-anak tuh biar giginya Lebih sehat ya. Cuman ya, tapi pada kita- dasarnya ya kitanya aja bandel. Kalau dari tipikal orang tua itu selalu sayang anaknya kan, selalu mengingatin, jangan lupa gosok gigi. Kita orang besar Padahalnya gininya dia kadang nggak bohong. gosok gigi. Sudah mah, sudah mah lihat giginya. Ih, masih kuning. Pergi cuci gigi dulu ya kan. Iya, aku Sampai besar pun aku masih berbohong tuh hal seperti ini. Coba. aku juga pernah, Pak Pren. Lihat nih, bukan pernah lagi sering. Ya ampun, itu kenapa ya? Mungkin aku mencocokologi gitu dengan sioku babi, jadi malas banget gitu loh. Jangan ke gosok gigi mandi aja malas. Iya, kalau aku sendiri sih alasannya kalau malas gosok gigi itu karena satu aku menghemat air. Ya, Dua, bohong karena aja dia kan. odol itu kan banyak pakai bahan kimia. Aku menjauhi itu- barang-barang kimia itu. Itu dia Mapren. bohong, Mas Jadi- Ren. Itu dia bohong. Jadi giginya Alasannya kuning. panjang. Sama. Saya nggak Banyak gigi suka kuning. alasannya itu. Makanya Sama, giginya aku juga kuning. ada alasan, Mak. Zaman sekarang kan udah trendy cuci gigi, jadi pemutih gigi Oh, iya, itu iya. loh. Udah banyak itu Jadi ya. aku
memikirkan kalau misalnya nanti kalau mapan-mapan ada endorse kita Muti Gigi gitu. Jadi aku udah dari kecil udah mikir kayak gitu. Sengaja kita kuningin gigi biar ada yang endorse datang odol atau segala macam. Iya. Jadi mapan kalau kalian mau endorse kita odol, pemutih gigi, boleh Ini nih. sepatu juga nggak apa-apa. Kan nggak mungkin, Kita nggak terima. masuk akal. Masa resumi sepatu kayak gini mukanya semuanya hitam, ya kan? Iya. Nah, ini nih. Next pertanyaan dari Cece. Nah, ini nih lucu banget yang ini nih. Dia ketawa sendiri. Ketawa coba dulu aku sebut lagi. Habis dia belum. Pertanyaannya ini adalah pernah atau tidak kalian kesel jadi tumbal proyek? Contoh kayak maksudnya Nggak usah dicontohin. kan suruh-suruh kita kan takut gitu atau males gitu kan, jadi suruh mama atau koko tuh tanya cepat orangnya itu aman nggak ini enggak gitu. Ini aku sebelum aku jawab, tapi aku lebih pernah ini ke mama sih. Karena ya, mungkin kami ini orangnya yang agak sedikit introvert ya mungkin. Karena kalau untuk trip ini kami seringnya nyari tempat tuh yang pasti yang sepi, yang orang jarang dan orang yang mungkin tidak ada orang gitu. Karena bukannya kita nggak mau bersosialisasi, cuma kita tuh dari hati kecil tuh kayak segan. Kayak nanya Segan, nah, apalagi kayak nanya jalan, nanya boleh nggak camping di sini tuh biasanya kalau sekarang sudah ada beliau, nah kita sering tumbalkan mak, tanya mak, Apa-apa, Mbak? jadi kesel ya, jadi sekali dua aja oke lah, ini setiap kali gitu, jadi aku mau tahu tuh. Nah, jadi kalau misalnya juga kayak ada jual ikan, mak coba tanya mak ikannya ada jual mak gitu. Coba kita nggak berani nanya, coba kita kasih mama. Jadi dia yang nanya semua. Kalau nanya ke orang-orang, Pak, di sini jalannya kemana? Kadang dia juga, Pak, di sini boleh camping, dia juga. terus terkadang kan ada warga yang datang ke sini nanya-nanya, terus kita tuh lagi pengen mager gitu, pengen santai gitu. Nah, Ngedit atau apa gitu kan, aduh malas sekali diganggu gitu istilahnya. ya, tapi kita nggak mungkin kan bilang, Pak, kita lagi ini nggak mungkin kan, Mama, lumayan tamu-tamu yang datang. Ya, kalau mama sih seringnya gitu. Mama pernah juga sih tumbal. Jadi kayak si Cece tuh pengen makan sereal gitu di swalayan. Cuma kita lagi nggak ada duit. Gue bilang ambil kabur biar aku dipukulin warga gitu. Tidak pernah. Kalau ngambil tuh nggak pernah sih. Itu bercanda. Kalau nyuri makan masih ada. Nyuri jambu biji masih pernah sih. Tapi itu masih kalau Kawan itu dia cuma bilang ini kayaknya dia sih katanya. Nggak ada yang punya. Ya ini tunggu sendiri Tuhan yang tanam. jambu atau apa itu saya yang paling hobi. Kita kan saya bilang tuh ya buah saya minta nggak banyak ya atau berapa biji. Tapi ini nggak apa-apa. Maksudnya dia pengen, mama pengen, mama jadi tumbal sendiri, mama yang ambil sendiri bukan kami gitu. Itu bener. Kan nggak apa-apa karena untuk makan aja, bukan kita ambil tuh untuk jual sih enggak. Nanti pas kalau kita ambil untuk jual perjalanan, ini nggak bisa pulang nih bahaya nih. Kita ambil cuma untuk makan sendiri gitu lah. Paling 1 biji 2 biji. Tapi kalau ketahuan habis itu kita izin sih. Pernah sih kita dulu kan perjalanan dari mana dia ambil buah koko itu berapa biji. Ada bapak-bapak, ya, ada bapak-bapak tuh lihat, dia bahaya nih, gitu kan, bahaya nih itu bapak-bapak lihat. Ternyata bapak ini dia pergi ngek, ternyata dia ngambil itu. Dia mengikuti jejak. Pertama kita tuh udah takut loh. Miliknya. Iya, enggak pemilik mau ngadu kayak gitu kan. Dia aku bilang ini bahaya nih dia hadunya sama orang punya. Itu di pinggir jalan. Iya, itu di pinggir jalan. Jadi ternyata kita ikut dia, ternyata dia ngambil juga ya. Kira-kira 100-500 meter dia berhenti ke kiri terus dia ambil kokoa juga. Ya. Rupanya berarti sudah dia berhenti itu bukan lihat kita, tapi dia mencontoh. Dia mau tahu gimana sih cara potong kokoa gitu. Gimana sih, apa sih rasanya? Dia dapat berapa biji, andai kata nanti dia tanya, Pak kami cuman ini mencoba Pak, ini enak atau enggak gitu. Iya. Bukan. Iya. Minum dulu. Oke, jadi lanjut pertanyaan aku lagi ya berarti ya. Ya, koko lagi. Ini pertanyaan tadi pertanyaan happy, ini pertanyaan agak menggugah hati sih.
Pernah atau enggak kalian ngerasa jenuh dalam trip ini? Jadi kayak pengen istirahat dulu nih, nggak pengen buat konten, nggak pengen kemana-mana, ya pengen refreshing aja dulu. Pernah atau enggak? Tidak sih, tidak pernah. Memang perjalanan itu Masih nggak jenuh, berarti belum, perjalanan nggak jenuh ya? Ya, karena kan Mama baru 4 bulan. Tapi 5 bulan. Ya, tanggal 30 ini dia 5 bulan. Yeay. Kita selebrasi lagi. Jadi kalau 5 bulan kan masih oke lah ya. Ya, masih mau ini. Kalau aku sudah 2 tahun, Maaf. Aku Iya, kita pengen kan pulang. 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun lebih udah loh. Iya, aku pengen pulang. Iya. Selama liburan ini emang menyenangkan, tetapi Iya. terkadang kan kangen juga ya. Satu saat orang kita rumah. kok pasti Keluarga di rumah, Ah. kangen di rumah itu seperti apa? Karena Iya. kebiasaan kita tuh udah 20-an tahun di kota asal kita, karena tiba-tiba hilang itu kangen sih. Pasti kangen, siapapun pasti kangen sih. Tapi kalau mama belum Aku juga ini. bertanya, aku juga jawab pernah sih. Ya, Karena pasti. jenuhnya itu bukan Bukan bosan, bukan jalan-jalan, bosan cuman jalannya. kangen pulang oh kangen kampung. futsal. Pasti. Karena mama kan udah ada di Dia sini. ingat dia bilang dia dulu kan apa itu dia simpan koleksi sepatunya tuh sangat banyak kan. Sekarang dia tanya, "Mah, sepatu saya masih ada?" Enggak ada lagi. Saya bilang udah hancur kayak gitu kan. Dia udah lama nggak pernah dipakai apalagi. Nah, kalau dulu kan dia punya sepatu itu kan kita susun yang baik. Berapa itu berpuluh-puluh kan. Ah iyalah. Tapi sekarang ini pas dia pergi kamarnya udah dihuni orang ya di habis gitu aja. Sayang sih barang-barang itu. Jadi kalau aku, kalau Cece jenuhnya dia mungkin pengen pulang ke Pekanbaru karena di keluarga di sana semua kan. Kalau aku nggak begitu pengen pulang Pekanbaru karena mama sudah di sini juga kan. Maksudnya masakan mama tuh kita udah coba juga. Aku jenuhnya itu ngeditnya, Mam Fred. Ngedit terus milih-milih file karena satu sisi laptop juga kurang memadai kan karena nge-lag segala macam. Satu sisi juga bukan bosan jalan-jalannya tapi bosan buat vlognya gitu. Iya. Karena ini kan jatuhnya pekerjaan ya. Memang hobi yang dibayar tapi ada juga sih memang berarti semua pekerjaan itu ada titik jenuhnya. Mungkin kita bakalan rehat dulu beberapa hari. Tapi kalau dia jenuh kita buat kopi, kasih dia minum, itu hilang sebentar. Nanti kok capek lagi. Iya sih, maksudnya jenuhnya tuh di pekerjaannya bukan di jalan-jalannya. Intinya itu sih. Iya betul. Oke. So, next pertanyaan keempat dari Kelima. Mama lagi. Keempat nih masih. Tadi kamu bilang keempat, sekarang keempat lagi. Oh iya, kelima dah. Nggak tahu. Ketiga tadi ketiga aku ingat Ketiga ini keempat. Ini udah kelima. Aku tadi kan udah kasih. kita ke depan ya. Berarti next Kelima. Nah, next pertanyaan Mama mulai lagi. Apa? Pernah nggak kalian mandi di SPBU itu dimarah sama security punya? Coba. Pernah dan itu sering terjadi juga. Maksudnya nggak sering terjadi sih. Apalagi kita udah jalan dari Sabang dan sekarang sampai ke NTT itu. Tapi benar-benar Mungkin di sekitar NTT. 50% di mandi hidup kita di keliling ini. Kita mungkin di keliling Indonesia ini mandi udah sekitar 1 juta kali, 500.000 kali kita tuh pernah kena tegur sama petugasnya. Yang terakhir kena tegur tuh aku kena mental, ma friend. Jadi aku baru mandi 1 centong dia baru buka air langsung digedok. Tak. Kaget aku tuh di Flores kayak gitu. Bang, jangan mandi di sini katanya. Mati kita dibilang. Iya kak, air susah di sini katanya. Jangan mandi. Oh iya, aku cuma cuci rambut. Aku bilang kayak gitu aja sih. Habis itu udah aku nggak lanjut mandi, aku matiin keran katanya. Langsung aku matiin keran. Udah langsung lap. Aku lap, udah langsung keluar. Yang itu sih yang dilarang, yang paling kena mental. Yang lainnya paling cuman, bang nggak boleh mandi di sini gitu. Karena mungkin satu sisi SPBU-nya kecil, maksudnya WC-nya cuma 1 atau memang nggak Ataupun dikhususkan untuk memang di mandi sini gitu. nggak ada air ya kan, airnya pun susah gitu. Kalau aku nggak pernah. Karena pasti karena gedor-gedor pasti pernah ya. Pernah mungkin karena kelamaan mandi dan WC-nya cuma 1, cuman nggak pernah kena marah, paling cuma gedor-gedor. Habis itu pas aku buka, mereka mungkin lihat aku cewek kan, diam-diam aja. Petugasnya bukan? Petugas atau pelanggar? Enggak sih, orang yang isi bensin ya. Gua pernah berarti. Tapi kalau petugas sih enggak sih, baik-baik.
Mungkin yang karena Koko kena marah tuh karena aku malas mandi. Terus Koko pas tuh mandi ya, yang waktu kena marah itu. Iya mungkin juga sih. Dia sendiri mandi, jadi nggak tahu apes-apesnya dia kena marah gitu. Tapi ya udah pastinya kita nggak sakit hati, nggak apa, cuma ya udah. Nggak dendam, kita cuma maaf kayak itu. aja. Karena kita nggak tahu kan, kita kan ke tempat orang kita nggak tahu hal seperti itu. WC itu dia beli air kah Iya. atau airnya dari mana kan kita nggak tahu. Iya. Karena yang kita tahu SPBU itu kan tempat umum gitu, mungkin boleh mandi yang kita pikirkan itu sih. Iya, tapi kan tidak semuanya. Ya aku pernah juga ngalami kayak gitu kan. Pas dia mandi, mandi tuh. Mandi, ada orang antri 2 orang tuh. Jadi aku bilang, Mati WC 1. C1 nih antri 2. Dia mau ini sekali. Sudah kayak gitu kan, Diana keluar. Diana kan keluar. Begitu dia keluar, dia masuk. Saya kan tetap nunggu di situ tuh. Dia begitu mau jatuh. Orang mau kepleset. Habis aku bilang, kualat kan si Diana mandi, aku bilang. Gitu kan. Langsung dia jatuh tuh. Aku Mama lihat, oh ya Mama waktu tuh dia udah mukanya marah banget gitu nunggu kelamaan kan di toilet. ya. Tapi nggak tahu ya, selama di Flores inilah mungkin iya Iya, di orang timur air nih kurang. susah air, jadi mereka cuman buka WC itu cuma 1, Iya. jadi banyak yang ngantri jadinya. Iya. Dan ya itu paling cuma untuk buang air kecil atau buang air besar, nggak boleh mandi rata-rata. Tapi banyak yang boleh sih. Ya, dan kita juga udah bingung ya, udah 3-4 hari belum mandi. Sumber air sudah kakak. Kalau kita udah jumpa air tuh bener-bener kita tuh hidup. Iya, kalau nggak hidup kayak lemas, Lemas itu kerangnya luar biasa kan. Tapi kita udah cuci muka atau apa tuh udah segar lagi gitu. Sekarang aja belum mandi. Cuma udah segar. Tapi kita cuci muka, nah enak segar. Jadi glowing lagi, semangat lagi. Jadi makanya kita bercanda begini nih, kita senang gitu kan. Iya, beta nih. Gitu orang ngomongnya. Nah, oke, next pertanyaan berikutnya. Cici lagi. Aku lagi ya? Pertanyaan terakhir lah ini. Ya udah deh, Mapren. Pertanyaan lucu-lucu Belum aja ditanya, deh. Dia udah ketawa dulu. Jadi kita mau ketawa pun nggak tahu mau ketawa apa. Ketawa apa? Pertanyaan lucu aja deh ya. Jadi udah deh baper-baperannya. Pertanyaan terakhir nih kita selingin dengan ketawa-ketawa. Ini hidungku aja udah gatel-gatel nih. Tadi udah ketawa. Pernah nggak selama trip kita ini kalian nahan di celana tapi nggak kasih tahu? Nah, nih. Aku sih, Ya. kalau aku sih nggak pernah sih. Kalau aku sih Maksudnya nggak pernah. kalau pernah, maksudnya kalau pernah itu kan kayak nahan tapi dibilang kan, aduh aku susah nih ya cepat. Tapi ini nggak dibilang. iya nahan aja, diam-diam aja gitu. Nggak pernah sih aku kayaknya. Saya kalau misalnya maaf aku sakit perut gitu atau pengen buang, apalagi aku pengen kentut gitu, aku nggak pernah tahan, apalagi kalau di mobil ya. Karena dalam prinsip kita dalam mobil itu utamakan kesehatan daripada kesopanan gitu. Tapi Untuk kita aku bertiga ingat, ya maksudnya. Aku ingat nih. Bahaya. Aku pernah nih. Saya lihat nih Diana nih, aku bilang kayak gini. Kau berapa hari nggak pernah berak? Ya Diana. Ya. Tapi sampai dekat SPBU itu, dia benar-benar bisa berak itu. Itu yang aku salut loh sama Dalam Diana. trip ini si Cece ini paling pandai untuk mengontrol dirinya sendiri, kapan harus dikeluarkan, kapan harus ini. Ya, kalau kita kan nggak terasa mau berak kan, nggak akan berak kita kan. Tapi toh kalau aku beraknya pernah si Asen ini bilang, Mama sudah selesai berak katanya. Kok cepat Maaf kali, ini pertanyaannya katanya. kali ini agak ngeri kayaknya ini pembahasannya. Ya karena penasaran kan Pak Pren. Iya sih. Jadi kita tuh biasanya kan di perjalanan 3-4 jam, kadang 5 jam gitu kan. Pasti pernah sesak gitu loh. Aku aja pernah gitu. Sini ya aku jawab. Aku di belakang nih duduknya. Terus aku sesak nih. Cuma aku malas bilang aja. Aku diam-diam aja. Tapi nggak tahu kenapa nih perutnya aja yang geli-geli sendiri. Dia keluar. Baunya. Pokoknya kalau di mobil itu ada bau kabel kebakar, itu bukan ada yang konslet itu, tapi si Diana kentut itu udah pasti punya itu. Iya kan, orang udah susah banget gitu. Terus di jalan tuh nggak ada kayak apa hutan-hutan aja, jalan lepas kayak mana orang ngoceh.
Dan aku diam-diam aja. Terus aku juga kan di belakang pusing Mbak Pren. Jadi orang mas kali mau ngapain ya udah sesak Ya, itu. aku memang salut Pusing. sama dia nanya, aku salut sih. Dia bisa menahankan berapa, kalau kita kan mobil tuh kan nggak lahan. Kalau dia tuh bisa gitu. Aku pun sering tanya sama dia, Yana, kau dari sana ngapain? Beol? Hah? Nggak ada kau minta beol? Iya, udah berapa hari mah. Kok sampai di sini tuh bisa otomatis sekali ya perut kau ya centring gitu. Dia bisa keluar gitu. Saya salut sama dia. Kalau saya nggak bisa, kalau benar-benar udah mau beol itu nggak bisa saya tahan gitu. Tapi dalam perjalanan sih nggak pernah terjadi lah gitu. Nggak pernah Iya. celana lah pokoknya. Nggak pernah sama sekali nggak pernah. Ya, jadi oke, next pertanyaan dari aku berarti ya. Nah, ini terakhir nih kayaknya. Terakhir tadi aku Ya. sekarang Enggak, ini tadi maksudnya terakhir dari sesi kita ini maksudnya. Kan aku kan oke. giliran terakhir. Ini tadi pertanyaan lucu dan ini pertanyaan mungkin lebih ke curhat nih masing-masing nih. Aduh. Pernah atau enggak kalian kesal atau marah terus pengen pulang nggak mau lanjut jalan lagi gitu? Ya maksudnya ya udah tripnya habis aja kita bubar udah kita pulang gitu. Pernah atau enggak? Tidak pernah. Mama nggak pernah. Ya, Karena kalau belum saya pernah ada masalah, belum belum pernah, pernah ada apa. Terus si Mama nih sendiri orangnya menurut aku, maksudnya aku tahu kan dia tuh orangnya yang nggak pernah simpan dendam, nggak pernah kesal gitu, atau kayak kita buat salah itu selalu dimaafkan. Itulah ya namanya juga mungkin orang tua kan, Mabren. Kalau kita nih aja kadang membangkang gitu nih sebagai anak. Ya. Cuman sejauh ini dia nggak pernah, maksudnya kayak nggak marah gitu, nggak pernah sih. Kalau dulu waktu kecil kena rotan. Habis itu. Karena mungkin ya, mungkin karena kita terlalu sibuk ya kan. Yang mau ini mau diurus. Kalau sekarang ini kita menikmati kan kalau bisa kita jaga anak-anak kita sebaik mungkin. Kalau dulu ada kamera rekaman dulu Mapren. Ceritanya panjang. Kita lagi nangis-nangis di belakang lapar, dia jaga warung sembako di depan. Mak lapar. Kau nih Genzi, Sparta, pakai rotan. Orang mau makan kan bletuk. Bukan rotan. Itu Bukan apa? buat PR apalagi bletuk. Itu apa itu baju itu apa namanya? Oh itu anger. Wih, itu anger. Tapi kalau kayu itu nggak boleh disiapkan, itu Abis itu bahaya. dulu ingat main lilin, kena marah dititis dengan lilin. Ma, abis itu disuruh tidur di WC, mak ingat kali aku. Tapi itu aku nggak membenci ya. Anak 90-an angkat tangan. Emang kayak gitu sih rata-rata orang tua dulu. Rata-rata. Tapi itu kita nggak membenci ya, dan kita nggak lupa. Memang kita nggak lupa, tapi kita udah memaafkan. Pribadi kita pasti ingat Pokoknya masa-masa segala dari kecil sesuatu itu. yang udah bisa ditertawakan, masa lalu yang udah bisa ditertawakan, berarti kalian sudah memaafkannya. Iya, cuman kan lucu ya Mbak Pren ya kalau dulu tuh. Kalau ingat lucu gitu. Ya kalau sekarang ini mama sekarang ini kan sikit-sikit kan Kalau yang zaman ada yang sekarang sih nggak lagi lah, bantu, harusnya ada yang menjaga bantu. ya. Mungkin karena emang pengalaman seperti itu semua kayaknya rata-rata tahun Makanya 90-an. Sekarang ini kalau bisa saya pun mau memaafkan kali jadi orang tuh yang lebih baik gitu. Jangan seperti dulu. Jadi kita belajar ya Mbak Pren. Kita juga nggak Saya mau. kalau ingat dulu tuh memang sedih sekali gitu loh. Masa kecil tuh kan sangat sedih, tapi macam mana keadaan kita tuh Enggak, mungkin itu kan tahun-tahun dekat tahun 945 juga kan. Udah baru-baru semuanya dari kecil. Baru-baru itu mulai. Udah berubah banyak, nggak pernah lagi. Iya, ya nggak pernah. Tapi makanya sekarang ini Makanya manusia sudah itu tua. kan belajar. Iya. Tapi kalau sekarang sih dia nggak pernah marah gitu, nggak. Maksudnya nggak tahu ya, aku nggak tahu ya dia marah atau enggak. Tapi kayaknya nggak pernah tuh. Dia paling kalau marah tuh dia suka diam gitu. Marah-marah diam, habis itu pas ngomong tuh pinjam duit. Oh, tuh Nggak pernah sih. Nggak lah, bercanda. Kalau minta duit itu belum pernah terjadi. pernah, ya, Tapi tapi kalau ya Enggak ya. Enggak, kalau udah bercanda misalnya aja anak Mapren. ngasih, saya selama ini sih belum pernah minta situ sini kayak gitu kan. Ya kalau memang kalau rezeki kita anak pasti kasih gitu. Kita doain dia tuh bisa bekerjaan sukses. Saya mintanya Paling itu dia aja. jarang sih, mama kayak nggak pernah minta uang, paling minta dia ambil mangga tuh dia. Gitu. Habis itu aku yang kena pukul orang gitu. Nggak pernah sih, nggak pernah. Yang biasanya kalau aku nggak nyampe kan, baru aku suruh anak. Tapi kalau nggak masih nyampe kan, yang satu biji. Ya itu. Nah, kalau Cici pernah nggak? Aku pernah dong, berapa kali kita berantem. Emang berantemnya kita atau sama mama atau kita bertiga? Bertiga, berdua. Nah, sebenarnya kita nih sering berantem, Apren, tapi Iya, berantem itu kasih sayang wajarnya lah ya, lebih berantem ini, wajar dan ya. nggak pernah sampai mungkinnya membenci sehari 2 hari gitu, tapi habis itu ya karena kita udah jalan terus
udah ngerti satu sama lain juga kan. Ya aku pernah lah setiap kali berantem pasti setan-setanku pulang aja lah gitu. Tapi kan kita harus pikir dewasa juga. Ya kalau ada yang marah, kalau misalnya mereka tuh ada marah, tapi hati kecil saya tuh gimana ya, pinginnya ya sudah ngundur gimana. Ada yang bisikan kita tuh ya udah kamu ini gimana, nggak dipukul, libas. Padahalnya aku kita tuh berdua apalagi sih, kita berdua sering kali berantem kecil gitu di depan mama juga kadang berantem. Kadang juga kayak mau buat konten pun berantem. Ya, beda persepsi pun berantem. Si mama lihat kita bocah-bocah kampret nih katanya. Iya, ini di dalam itu kentut pun dulu pernah berantem gara-gara kentut. saking busuknya itu. Itu benci kali gitu. Kalian bayangin lah orang udah capek mau tidur, kita udah enak tidur perut gitu. Karena gimana ya kalau aku pikirnya kayak bercanda gitu kan, ini biasa aja lah. Orang lagi capek kalau kentutnya walaupun nggak dikasih ke muka gitu. Tapi di dalam selimut sekarang kentutnya itu. Kalau mau tutup selimut gitu. Iya sih, memang berantem sih pernah. Dia mau tidur di mobil, dia suruh saya tidur di mobil, saya nggak mau. Itu berantem juga. Kan pasti pernah berantem lah gitu. Mama tuh dia suka tidur di luar gitu, kayak camping di luar gitu. Iya, nggak suka di mobil gitu. Kita juga kadang di suatu tempat tuh takut kan, mama tuh tidur di luar terus di dalam dia nggak mau. Kayak gini lah, mah tidur hanyut dia ke tengah kan. Tiba-tiba malam tadi kan bilang mau tidur di situ aja kayak gitu kan. Jangan kata Diana kan. Besok sampai ke Australia ada mama. Mak, di mana mak? Gitu sih. Maksudnya kita sering berantem kecil habis itu. Bukan iya kalau mama nggak pernah si Diana sih kalau. Iya, kita sih sering. Kita sering kali sih berantem. Mau berantem kecil ya, kalau berantem besar jarang. Kalau berantem besar mau berantem kecil tetap aja pengen pulang. Sekarang pun pengen pulang. Karena udah lama sih. Iya, mikirnya pulang tuh pasti ada. Cuman kalau betul-betul berantem mau pulang tapi ya pikirkan lagi gitu 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Waktu itu kan kami itu orangnya sama, keras kepala batu, nggak mau ngalah, emosi, egois juga. Tapi lama kelamaan gitu kita kayak udah mulai ngerti satu sama lain. Kalau udah berantem tuh kita diam aja. Iya, diam aja lah. Apalagi pakai pisau. Kadang-kadang kalau aku kan suka tidur tuh biar tenang, buka itu ceramah. Ya kan. Jadi kalau kita marah itu guna marah itu apa? Kita harus berpikirnya ulang gitu. Itu karena mungkin ada fasenya, Mapren. Ini kan kita fase sudah dewasa ya. Kalau dulu remaja itu mungkin aku bisa langsung beli tiket pulang loh, aku tanpa berpikir panjang lagi. Dan kalau mama kan udah fasenya udah melebihi dewasa lagi loh, sudah berumur. Legend lah udah. Jadi dia mendengarkan ceramah Buddha yang gitu-gitu. Mungkin aku juga nanti umur 60, 70 aku juga mungkin dengerin ceramah Buddha juga. Itu fasenya. Kalau aku sendiri sih nggak pernah sih kalau emosi mau pulang tuh nggak pernah. Karena satu sisi aku nggak tahu Pekanbaru tuh mau ngapain lagi gitu. Paling cuman kangen makan makanannya. Tapi kan karena sudah ada beliau, aku udah paling tinggal sebelum nggak pernah juga sih. Paling gimana ya? Kangen sih kangen pulang itu, tapi nggak terlalu maksain harus pulang. Cuman dia tuh nggak malas sih. Mungkin kalau mama pikir kemungkinan dia udah malas tinggal Pekanbaru. Maunya suasana kalau ada paling tempat yang paling bagus nanti mungkin dia kali ya 30 tahunan paling ya. Pekanbaru tuh kangen keponakan, kangen saudara-saudara, kangen keluarga gitu aja sih, kangen makan. Sampai tua kayak gini kalau bisa tuh nggak usah lah tinggal di Pekanbaru. Jadi anak tuh nanti bisa ke kota lain. Kalau semua di Pekanbaru, semuanya di Pekanbaru, ya kita menumpuk semua di Pekanbaru. Oh mama kita di sana, yuk kita harus cari mama yuk di sana. Kan enak juga sekali-sekali itu. Pengen juga dicariin anak gitu loh. Kayak gitu. Kalau aku pikir kayak gitu sih. Tapi mudah-mudahan lah ya. Nah, kita bisa buka usaha apa, siapa yang support kita nanti. Mana tahu. Nanti kita usaha sambil jalan lah. Kita di camper jualan mie, jualan kopi. Tapi nggak pernah sih. Memang sih sering sih orang tanya, Ibu jualan apa? Enggak, kita. Nah ini karena udah terlanjur bahas ini ya, yang jualan-jualan. Sebetulnya emang pengen Mapren jualan-jualan gitu. Cuman kan kita ke tempat wisata, ke tempat ini. Kalau kita buka jualan, terkadang ada yang nggak kurang senang gitu. Terus satu lagi kita juga kan nggak ada kulkas juga, susah bawa barang-barang baku yang mau dijual gitu. Kita pun nggak tahu daerah orang. Iya, mau buka, mau jual kopi, mau jual mie, itu 5.000, 6.000, tapi kita bisa ribut loh sama orang yang sekitar sini. Jadi keseringan tuh kalau kita itu orang nanya ada kopi atau semuanya kita kasih aja nggak jual gitu biasanya gitu. Kan tapi kalau misalnya di sebelah ada yang jualan kita nggak berani kasih, kita nggak berani jual juga intinya seperti itu. Karena orang itu udah ada jualan. Jadi kalau kita sempat jualan nanti dan takutnya kalau kita udah memulai jualan, mereka melihat, mereka mengikuti jejak kita.
kan lagi pun nggak ada izin, nggak ada apa gitu. kita Mereka kan- bisa, kenapa kita nggak? Nanti kita yang kena masalah gitu loh. nanti kalau kita jualan kayak gitu, nanti orang sini kan memang rambut sama hitam, tapi hati orang kan Nah, rambut mau ada putih-putih. masing-masing. Iya, banyak putih sih. Nanti kalau kita jualan kopi, dia nggak senang, boom kayak gitu, ada Ya, sesuatu. takutnya. Intinya yang itu kita- sih. Tapi kita tuh pengen gitu kayak ngerasain di camper van tuh kita jual nasi goreng, jual mie goreng, mie kuah. tentu kopi asik ya, segala- asik. Sekalian satu sisi asik itu sih. senang bisa kayak jualan, apalagi pas lagi camping ini orang-orang pengen gitu. Sisi lain itu kita pengen dapat penghasilannya untuk ya terus biar terus jalan Iya. gitu. Karena Tapi kalau mama pikir ya, Pertalite mahal mah friend. Iya, BBM naik sekarang pusing kemarin. kalau aku pikir ya nggak takut. Ini my friend ini banyak, my friend kita nih kan baik-baik sama kita. Dia pasti ada support kita dong. Ya, friend tuh selalu tuh ya. Ya. Kalian dengan subscribe kita, share video kita, like, komen gitu udah Beli baju kita. beli baju juga, dan semua info-info tentang baju apa segala macam kita tuh ada di deskripsi video, kalian tinggal langsung cek aja. Betul. Ya. So kayaknya udah selesai juga sih. Berterima kasih banyak Ma Pren. Iya. Sudah Ya, kami selalu Kita berterima bisa kasih. ngomongin satu-satu. Ya, Yang kita penting banyak terima semua kasih. Kalian sehat selalu. Iya. God bless you. Ya. Kami doakan terbaik buat kalian Ya, semua. mama pun doain mana yang Nah, support doa kami. ibu nih selalu dengar biasanya. Biar kalian sukses selalu, semoga Amin. kalian sehat. Amin. Ya, itu aja yang Banyak penting rezeki didoa. juga. Yes, Iya. benar sekali. Berbagi Kak. sedikit rezeki kepada kami. Yang penting kami nih Iya. tunggu support kalian aja, kami support. Kami tunggu lah ini. Ya, masa Ya. mama kan udah tua, kalau nggak ada support kalian siapa lagi? Gitu. Asik. Asik, mantap. Doa Jadi sih gitu, doa Ma Pren. juga, tapi Marketing kalian juga tetap dia nih support rupanya. kita gitu. Walaupun Ya, kalian bisa support kami di beli baju seperti ini. Iya. Ada di deskripsi video kalian bisa cek. Kami ada jual online shop gitu. Iya. Kalau mau dana juga bisa Ma Pren. Iya, kami Iya. terima. Karena Kalau- bensin ini sudah full tank 350.000. Gila ya, Gila. 300.000 lah. Ya, kayaknya. tadi baru semalam saya bilang sama Diana, kalau ngisi bensin sekarang udah ada pernah 100 atas ya, pasti 200 lebih Iya, ya sekarang. ngeri nih. sekarang, Ma Pren. Aduh. Nah, iya. So, mungkin sekian Ma Pren yang video kita tentang pernah atau tidak Iya. episode 1. Nah, buat kalian yang masih pengen lihat kita untuk episode berikutnya, mungkin kalian bisa komen di bawah. Kalian mau tanya apa tentang kita, terserah ya. Ini pertanyaannya universal, mau tentang trip kita, mau tentang sebelum trip, atau tentang universal apapun. Pernah atau tidak, Koko, Cicik, Mama, apa gitu. Kayak kalian mau tanyakan silakan komen di bawah. Nanti kita jawab. Ntar kita buat episode berdua, episode 2-nya. Oke, kalau Asik ya, asik ya. kalau senang ya. Kalau kalian senang dengan video kita, ya silakan share. Kalau misalnya kalian nggak senang dengan video kita, mungkin kalian harus nonton lebih Komen banyak video dulu, kita. heeh. Kalau kalian tetap nggak senang sama video kita, ya kita mau gimana? Mungkin ya Iya. mungkin pasar kita tuh bukan kalian gitu. So ya kita berharap kalian senang dengan video kita. Terus ikutin, kalian subscribe kita juga. Kita itu sih subscribe, like, support itu udah salah satu kesenangan kami dari untuk kalian gitu. Apa sih? Oke, sip, bye. Bye. Thank you.